Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom. Selamat pagi, berjumpa dengan saya Kevin Cahya Andila Anwaru dari program studi Pendidikan Fisika dengan NIM 2102 1010 2001 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang akan menemani saudara-saudara pada hari ini, Sabtu 11 Desember 2021 selama 30 menit ke depan dalam Breaking News yang menyajikan tentang info-info faktual dan terpercaya berkaitan tentang ilmu fisika. Pengukuran adalah sebuah istilah yang mengacu tentang penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Secara sederhana, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Setiap materi, zat, dan fenomena yang terjadi di alam sekitar dapat diukur. Dalam pengukuran, tentunya kita juga harus memiliki sebuah alat yang digunakan sebagai alat ukur yang dapat mengukur sebuah benda atau makhluk hidup. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan sebuah alat yang dirancang sedemikian rupa untuk digunakan dalam bidang fisika, khususnya dalam bidang pengukuran. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda dengan tingkat ketelitian hingga mencapai 0,01 mm. Jangka sorong dalam pengoperasiannya dalam kadangkala memiliki beberapa kesalahan dalam membaca nilai yang tertera pada pengukuran yang dilakukan pada jangka sorong. Kali ini saya akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan narasumber guru terpercaya bernama Bapak Philip Josafat S.PD. Saudara, kita akan menuju ke rumah Bapak Philip Josafat. Sekarang kita akan menuju ke rumahnya yang terletak di Desa Lirboyo RT 02 RW 03. Mari kita langsung ke rumah Bapak Philip Josafat. Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, silakan masuk. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Baik, Bapak, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, Bapak bernama Bapak Philip Josafat ya, Bapak? Ya, betul. Kalau bisa beritahu Bapak profil Bapak mengajar di mana begitu? Ya, saya bernama Philip Josafat SPD, mengajar di SMPK Petra Kediri. Ya. Ya, dengan alamat Jalan MH Tamrin nomor 1. Pengalaman Bapak di mengajar itu sudah berapa tahun ya Bapak pengabdiannya? Saya sudah 25 tahun lebih. Oh iya. Baik Bapak, saya di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai alat ukur fisika yaitu jangka sorong. Oh ya, baik. Baik Bapak, saya mulai ya. Ya. Untuk yang pertama, menurut Bapak, alat ukur jangka sorong apakah memiliki fungsi yang memadai dalam pengukuran? Ya, menurut saya sangat memiliki fungsi ya. Di antaranya yaitu satu, fungsinya untuk mengukur ya panjang suatu benda. Yang kedua, untuk mengukur diameter suatu benda. Kemudian yang ketiga, untuk mengukur kedalaman suatu benda. Kemudian yang keempat, untuk mengukur ketebalan suatu benda. Baik Bapak. Lalu selanjutnya Bapak, menurut Bapak alat ukur jangka sorong ini
apakah dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Ya, menurut saya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam industri, pabrik. Contohnya yaitu untuk mengukur proses, ya. Jadi untuk mengukur proses perancangan, kemudian pembuatan sampai pengecekan akhir suatu produk. Selanjutnya Bapak, yang pertanyaan ketiga, Ya. menurut Bapak bagaimana cara menggunakan jangka sorong yang baik dan benar? Ya, yang pertama yaitu kita menggeser ke belakang, yaitu skala noniusnya. Kemudian yang kedua, benda yang akan kita ukur itu diletakkan di tengah-tengah antara skala utama dan skala nonius, tetapi kita pastikan berhimpitan. Kemudian yang ketiga, kita untuk mengetahui hasilnya, yaitu hasil skala utama ditambahkan dengan hasil skala nonius. Tetapi biasanya satuannya dalam bentuk milimeter. Kalau bisa Bapak peragakan, Bapak bagaimana caranya untuk pengaplikasiannya itu? Ya, begini. Ini sebuah jangka sorong. Kemudian penggunaannya begini. Yang pertama nonius. Ya, skala nonius itu kita geser ke belakang. Nah, kita geser ke belakang. Kemudian benda yang akan kita ukur itu diletakkan di tengah-tengahnya sini, antara skala utama dan skala nonius. Kemudian dipastikan setelah itu berhimpitan. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya suatu benda yang diukur tadi, nah kita menambahkan hasil skala utama dan hasil skala nonius, tetapi hasilnya jelas dalam bentuk milimeter. Demikian ya. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bapak, di dalam pengaplikasiannya terhadap peserta didik, apakah Bapak pernah menemukan kesalahan yang dilakukan pengukuran menggunakan jangka sorong? Ya. Jika ada, kira-kira penyebabnya apa ya Bapak? Ya, yang jelas menurut pengalaman saya ini masih banyak sekali kesalahan di dalam pengoperasian peserta didik di dalam menggunakan alat ukur ini. Nah, kemudian untuk mengantisipasi kesalahan ini, ya biasanya anak-anak itu tidak jeli, tidak teliti di dalam melihat atau membaca skala utama maupun skala nonius. Baik Bapak. Lalu menurut Bapak ya, bagaimana solusi yang akan Bapak berikan ketika ada kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menggunakan jangka sorong tersebut? Ya, yang pertama kita meningkatkan kejelian dan ketelitian di dalam melihat atau membaca skala utama maupun skala nonius. Jadi Bapak, setelah penggunaan dari jangka sorong itu, bagaimana ya Bapak cara penyimpanan yang baik dan benar agar barang jangka sorong tersebut tidak mudah hilang dan tidak mudah rusak? Ya, baik. Jadi penyimpanan jangka sorong yang baik itu pertama yaitu kita letakkan pada tempat yang khusus. Kemudian yang kedua itu tidak boleh ditempatkan jadi satu dengan benda-benda yang lain. Kemudian yang ketiga itu kita letakkan pada kotak yang sudah disediakan. Jadi tempat kotak yang sudah disediakan, tetapi sebelum kita masukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan, itu terlebih dahulu kita mengecek apakah skala utama dan skala noniusnya itu sudah berhimpitan. Dan yang ketiga ya, supaya tidak terkunci nantinya. Itu saja. Baik. Lalu Bapak, biasanya setelah penggunaan alat jangka sorong itu ya Bapak, Ya. akan dilakukan apa yang namanya kalibrisasi ya Bapak. Ya.
Menurut Bapak itu apakah tindakan kalibrisasi tersebut dapat bermanfaat dan dapat diperlukan? Untuk kalibrisasi ini memang sangat masih diperlukan, itu dikarenakan untuk mengetahui apakah alat ukur ini dikatakan valid dan benar. Lalu yang terakhir Bapak sebagai penutup, Ya, dari pertanyaan yang saya berikan dan Bapak jawab tadi, menurut Bapak apa saja manfaat yang akan diberikan oleh alat ukur jangka sorong ini? ya. Sebetulnya manfaat jangka sorong ini sama dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai fungsi jangka sorong tadi, yaitu untuk memudahkan mengukur panjang, diameter, kemudian kedalaman dan ketebalan suatu benda itu. Baik Bapak, terima kasih atas ketersediaan Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk memberi saya masukan dan wawancara yang telah kita lakukan tadi. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Yang dapat saya sampaikan pada hari ini, saya Kevin Cahya Andila Unwaru dari Program Studi Pendidikan Fisika dengan NIM 2102 1010 2001 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Selaku pembawa acara pada berita hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Saya pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.